Sebelumnya Partai Golkar menyebut akan mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jabar. Namun tadi malam Ketum Partai Golkar justru menegaskan akan mengusung kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar. Lalu kemana RK akan ikut pilkada? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada analis politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Reza. Iya, ini menarik ya Mas Adi ya, setelah menggadang-gadang Ridwan Kamil untuk kembali maju di Pilkada Jabar, Golkar ternyata menjatuhkan pilihannya bukan dari kader internal melainkan Deddy Mulyadi dari Gerindra. Apakah ini mengejutkan bagi Anda Mas Adi? Ya tentu sangat mengejutkan saya khususnya yang melihat dari jauh, ini kan menegaskan bahwa Golkar itu harus berkompromi dengan ketua umum ataupun elit-elit partai yang ada di Kim. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, dari lubuk hati yang paling dalam dari kader-kader Golkar khususnya yang ada di Jawa Barat, itu lebih menginginkan supaya Ridwan Kamil bertanding di Pilgub Jawa Barat yang saya kira tingkat probability untuk memenangkan pertarungan jauh lebih memungkinkan ketimbang maju di Jakarta. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata karena Golkar ini adalah bagian dari tim, maka di situ harus ada kompromi, ada negosiasi yang sangat kelihatan. Tiba-tiba misalnya Golkar lebih mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang saya kira secara kalkulasi politik, saya termasuk yang hakul yakin bahwa Ridwan Kamil dalam hitungan hari ke depan saya kira akan segera diumumkan bahwa Ridwan Kamil akan OTW ke Jakarta sebagai salah satu kontestan untuk ikut bertanding di daerah khusus Jakarta. Jadi di situ ini tentu sangat mengejutkan. Bahkan dalam banyak hal kalau mau kita hitung satu persatu, seakan-akan Golkar ini kembali harus mengalah dengan kepentingan politik yang ada di kubu Kim. Kenapa disebut mengalah? Misalnya di Sumut, dulu kita tahu bahwa Bobi itu hampir dikuningkan. Bobi kan sudah mendapatkan surat mandat dari Golkar untuk menjadi salah satu kandidat, tapi at the end of the day-nya Bobi kemudian harus deklarasi dan diusung oleh Partai Gerindra misalnya. Di Jawa Barat, saya mendengar langsung misalnya dari statement-statement elit Golkar dalam berbagai diskusi secara terbuka, mereka sangat kelihatan bahwa RK itu jauh lebih rasional, jauh lebih realistis, dan jauh lebih mungkin untuk menang di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Oleh karena itu, ketika ada pernyataan Ketua Umum Erlangga Hartarto dalam hal ini mendukung Deddy Mulyadi di Jakarta, ini bisa dipastikan 1000% bahwa RK akan bertanding di Jakarta, bukan lagi di Jawa Barat. Per hari ini setidaknya seperti itu peta politiknya. Peluangnya RK di Jakarta memangnya seperti apa? Mas Adi, sebelumnya kan Golkar sempat dilema ya. Golkar mengakui bahwa elektabilitas Ridwan Kamil mengalami kemerosotan saat itu beberapa waktu lalu setelah kemunculan ada nama Anies dan juga Ahok begitu ya, yang digadang-gadang akan kembali terjun dalam Pilkada Jakarta 2024. Apa yang bisa membuat Golkar yakin RK layak untuk bersaing di Pilkada Jakarta? Saya kira ada dua hal. RK ini kan sebenarnya dalam survei per hari ini masuk dalam 3 besar sosok yang dinilai punya elektabilitas yang relatif kuat dan kompetitif ya. Pertama Anies, yang kedua Ahok, yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Bahkan kalau dalam simulasi survei, sekalipun elektabilitas RK ini misalnya masih agak terpaut jauh dari Anies dan Ahok, tapi kalau coba untuk disimulasikan Ahok misalnya tidak jadi maju atau tidak lolos dalam putaran selanjutnya, ada kecenderungan pemilih Ahok itu akan ke Ridwan Kamil dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi ini yang sepertinya membuat kenapa RK sepertinya akan di-OTW-kan, karena ada kecenderungan pemilih-pemilih nasionalis yang selama ini misalnya terafiliasi sebagai basisnya Ahok, itu terkonfirmasi akan lari ke RK. Jadi ada confidence di mana pemilih-pemilih di Jakarta itu akan melakukan migrasi dan pilihan politiknya kepada Ridwan Kamil. Yang kedua tentu saja ada keyakinan dalam konteks ini bahwa mesin politik Kim, apalagi ada isu soal Kim Plus di Jakarta, ini akan membuat betapa ekspos dan kerja-kerja politik Ridwan Kamil di Jakarta akan dimaksimalkan untuk mengejar elektabilitas yang sebenarnya cukup jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi dua hal variabel ini yang menurut saya bisa dijadikan sebagai instrumen kenapa at the end of the day-nya Ridwan Kamil kemungkinan akan OTW di Jakarta, tentu di luar bahwa ini tentu menjadi domain elit-elit partai di Kim, suka tidak suka Golkar kembali dinegosiasi untuk memajukan RK di Jakarta ketimbang di Jawa Barat. Tapi ada variabel yang ketiga, Mas. Ada kutukan Pilkada Jakarta yang saya kira terjadi pada petahana. Foke Fauzi Bowo saat itu adalah petahana, maju yang kedua kalinya itu kalah dengan pasangan Jokowi dan Ahok.
Begitupun dengan Ahok, seorang petahana kemudian mencalonkan diri untuk jadi gubernur yang kesekian kalinya, kalah dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kita tahu Foke saat itu yang kembali bertanding, Ahok yang saat itu bertanding, elektabilitas dan approval ratingnya di atas rata-rata. Para penantangnya itu dianggap newcomer, tidak terlampau populer, tidak terlampau memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi kita tahu bahwa pilkada di Jakarta ketika Foke maju, kemudian Ahok ketika maju yang kedua kalinya itu tumbang dengan penantang-penantang yang baru. Bukan tidak mungkin kalau Ridwan Kamil mampu mengaksentuasi dan mengkapitalisasi semua resource dan mesin politik yang ada di Kim, kutukan ini akan juga berlaku kepada Anies Baswedan dan kembali petahana akan kalah di Jakarta atau sebaliknya. Kalau Anies mampu menahan aura, pamor, dan kekuatan politiknya di Jakarta, siapapun yang melawan Anies, Anies bisa dipastikan akan memenangkan kembali. Ujiannya adalah apakah Anies Baswedan mampu melawan kutukan para petahana yang maju di Jakarta, yang dulu kalah, tapi ini tidak akan terjadi pada Anies Baswedan. Tentu kerja-kerja politik, sosialisasi, dan kampanye turun ke bawah, meyakinkan pemilih secara langsung akan menjadi ujian yang nyata betapa di Pilkada Jakarta siapa yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan. Anies Baswedan kah ataukah Ridwan Kamil yang sangat mungkin akan diusung oleh Kim? Apa mungkin Pilkada Jakarta tanpa Anies Baswedan setelah hadirnya Ridwan Kamil di OTW-kan begitu di Jakarta, Mas Adi? Kalau membaca situasi politik per hari ini, ada dua partai politik yang sepertinya iman politiknya cukup kokoh untuk mengusung Anies Baswedan. Pertama tentu PKS karena di situ ada variabel Sohibul Iman untuk dijadikan sebagai wakil. Yang kedua adalah Nasdem ya, di mana secara deklaratif kedua partai ini sudah memberikan dukungan secara terbuka. Meski pada belakangan ini misalnya publik sedang bertanya-tanya, kok rasa-rasanya suara di internal Nasdem sudah mulai agak sedikit terbelah dalam hal ketika ada pernyataan salah satu elit Nasdem, Ahmad Sahroni, yang mengatakan bukan tidak mungkin bahwa pilihan politik Nasdem itu tidak kepada Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Ini kan menegaskan bahwa ada informasi yang sepertinya sudah mulai muncul per hari ini, sikap politik Nasdem tidak bisa dipastikan 100% untuk kepada Anies Baswedan. Terlepas dari itu semua, kunci Anies bisa maju per hari ini sejauh mana cinta politik dari PKS dan Nasdem kepada Anies Baswedan. Apapun yang terjadi, sehebat apapun godaan-godaan yang muncul dari luar, kalau iman politik PKS dan Nasdem ini tetap solid dan kokoh, bisa dipastikan Anies itu akan mendapatkan tiket untuk bertanding di Pilgub. Tapi sebaliknya, kalau iman politik PKS, Nasdem juga kemudian goyang-goyang soal kemungkinan berubah pilihan politiknya, bukan tidak mungkin Anies ini tidak akan maju bisa kembali di Jakarta sebagai salah satu kontestan. Kuncinya di Nasdem, kuncinya ada di PKS. Kalau PKB saya kira perlahan sudah mulai kelihatan betapa chemistry dan keinginan untuk mendukung Anies Baswedan perlahan sudah mulai luntur, tidak sekuat yang dulu kala. Jadi dalam konteks itulah Mas Reza, kunci Nasdem, kuncinya Anies, kuncinya PKS, tiga hal yang saling bertautan. Apakah ketiganya ini akan mutual interesting untuk saling bekerja sama dalam pilkada? Tanpa itu semua, kehilangan Nasdem misalnya. Kalau Nasdem mencabut dukungan kepada Anies, ya Anies akan wassalam dan tidak bisa maju. Kecuali PKS terus bersama Anies dan memilih calon partner politik baru, PDIP dalam hal ini, untuk bisa maju bersama. Ini yang sepertinya akan membuat dinamisasi betapa Pilkada Jakarta per hari ini, persoalan Anies Baswedan bisa maju ataupun tidak, orang kemudian memberikan skor 50-50. Karena belum ada satu kesimpulan yang menegaskan Anies otomatis akan bisa bertanding. Mengingat statement-statement elit Nasdem beberapa waktu yang lalu itu memunculkan spekulasi bahwa Nasdem pun pada tikungan akhir bukan tidak mungkin akan mengurungkan niatnya untuk mendukung Anies Baswedan. Tinggal kita tunggu apakah partai yang sudah deklarasi mendukung Anies Baswedan tetap akan mendaftarkan diri ke Pilkada Jakarta ataukah akan kemudian mundur secara teratur dan mengarahkan dukungan politiknya kepada yang lain. Rumor soal Kim Plus di Jakarta, saya kira belakangan menguat. Ini tentu seiring dengan sikap-sikap partai politik di luar Kim, Nasdem dan PKB yang belakangan sudah mulai mengayun, tidak terlampau agresif dan tidak terlampau ada keinginan memaksimalkan Anies sebagai kandidat yang wajib hukumnya maju di Jakarta. Saya kira di situ konteksnya, Mas Reza. Jadi ini bisa dikatakan kalkulasi politiknya sudah dapat ini ya dari Golkar ya untuk memajukan Ridwan Kamil di persaingan di Pilkada Jakarta begitu ya, Mas Adi? Ya, kalau kita membaca spekulasi dan kalkulasi politik hari ini,
Ketika Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka tak ada gosip lagi bahwa di Jakarta bisa dipastikan Ridwan Kamil lah yang akan bertanding. Jadi ini yang saya kira sebagai bentuk kompromi politik, ada yang menyebut sebagai bentuk negosiasi politik antar partai-partai Kim, bahkan ada yang lebih ekstrim. Ini sebagai bentuk dari sikap Golkar yang mengalah kepada elit-elit partai Kim yang lainnya. Karena apapun, kalau melihat zona nyaman, Golkar sepertinya lebih ingin memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Inilah realitas politiknya. Ketika mengatakan Kim itu solid dalam wilayah tertentu, maka kompromi, maka keinginan semua partai politik yang ada di dalamnya harus dinegosiasikan, harus ditinjau ulang, dan yang paling penting ada kompromi-kompromi yang harus disamakan satu visi dan keinginan politiknya. Saya kira di situ konteksnya, Mas Reza. Yang menjadi pertanyaan tentunya ini terakhir, Mas Adi, siapa sosok atau sosok seperti apa yang layak mendampingi Ridwan Kamil untuk bersaing di Pilgub Jakarta, Mas Adi? Dua hal. Pertama, sosok pendamping Ridwan Kamil harus mampu menutup celah dan kekurangan yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Baik secara Apa itu? geografi politik, demografi pemilih, ataupun irisan-irisan dari pemilih yang lain. Itu nggak ada bantahan apapun. Artinya, wakil Ridwan Kamil ini bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi harus mampu memberikan faedah elektoral, di mana elektabilitas Anies Baswedan, maksud saya Ridwan Kamil, bisa meningkat secara signifikan. Yang kedua tentu di kalangan pemilih Islam. Saya kebetulan ada data bahwa per hari ini pemilih-pemilih Islam, terutama Islam yang kita sebut sebagai Islam yang agak kanan, itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai basis pendukungnya Anies Baswedan. Dan mereka solid, mereka kuat, dan sampai hari ini mereka memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan. Ceruk pemilih dan segmentasi pemilih Islam inilah yang sepertinya harus dilihat oleh Ridwan Kamil dan partai pengusungnya untuk dicarikan kepada siapa sosok yang paling sahih untuk bisa menjadi pendampingnya Ridwan Kamil. Tanpa itu semua, saya kira agak sulit sebenarnya untuk melihat bagaimana kompetisi politik di Jakarta. Karena Anies Baik. itu kan kuat di segmen pemilih Islam, segmen pemilih rasional, dan yang paling penting di kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, Anies juga secara perlahan mendapatkan dukungan yang saya kira cukup signifikan. Oleh karena itu, apakah wakil dari Ridwan Kamil mampu menyasar segmen-segmen yang selama ini solid dan kuat dan solid kepada Anies Baswedan, ataukah ada figur lain yang saya kira dia jauh lebih menguntungkan, di mana ketika diduetkan Ya. oleh Ridwan Kamil, maka dia akan memberikan insentif politik elektoral dan bisa mengunci kemenangan. Saya melihat di survei-survei dan angka-angka, Anies itu elektabilitasnya belum menyentuh angka psikologis yang bisa mengunci kemenangan. Itu artinya pemilih di Jakarta masih sangat mungkin bisa menentukan dan membelokkan arah pilihan politiknya yang tidak melulu kepada Anies Baswedan, tapi bisa ke Ridwan Kamil atau calon lain yang mungkin akan muncul dari kubu PDIP dan PKB, yang sangat mungkin misalnya mengusung Ahok sebagai salah satu kandidat. Jadi masih dinamis, masih cukup Ya, kompetitif, masih belum ada yang dinamis. bisa mengklaim siapa yang akan menang di Jakarta dalam konteks ini. Karena saya melihat Ridwan Kamil bisa jadi kuda hitam, menjadi variabel yang menjadi penting soal bagaimana mungkin akan memenangkan pertarungan di Jakarta. Kerja politik adalah kunci dari segala-galanya. Iya, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami memberikan analisanya dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.